Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam kawan-kawan semuanya. Pada malam hari ini kita kembali diskusi lah, saya katakan diskusi lah, karena ini kan kita dalam rangka diskusi, share pengalaman dan juga trik-trik bagaimana nanti teman-teman bisa menerapkannya di seleksi CPNS 2021 yang akan datang. Karena sudah di ambang pintu, maka saya dengan Pak Ari berharap dan teman-teman semua itu kita bisa memberikan maksimal kepada teman-teman bagaimana supaya teman-teman mempunyai bekal sebagaimana pengalaman Pak Ari dan teman-teman juga yang lain, itu bagaimana supaya bisa menghadapi seleksi itu dengan trik yang baik. Karena teman-teman ya, sebelum kita masukin nanti saya mau jelaskan atau berikan informasi kalau tahun ini seleksi CPNS itu 110 soal dengan waktu 100 menit. Jadi kalau hitungannya satu soal itu hanya 54 detik, lebih sedikit, nggak nyampe 55 detik. Artinya satu soal itu nggak mungkin kita selesaikan dengan cara-cara klasik atau cara-cara lama. Cara-cara seperti di sekolah, diturunkan dari A sampai Z. Kan begitu. Nah, itu pasti kita kekalahan waktu, kita pasti kehabisan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan trik-trik yang memang bisa cepat menyelesaikan soal dengan waktu yang sudah saya sebutkan tadi di bawah 54 detik seperti itu ya, kawan-kawan ya. Nah, jadi dalam hal ini saya dengan Pak Ari dari Bimbel Integra ya. Bimbel Integra itu adalah bimbel khusus CPNS, Sekolah Kedinasan, Bintara, Tamtama dan Polri dan TNI dan juga Akpol, Akmil. Ini kami di beberapa kota memang sudah lakukan ini semua. Tapi kalau CPNS itu di Makassar dan Pangkep itu baru tahun kemarin saya masuk tahun 2019 ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk pembahasan soal pertama ya. Soal pertama kita mulai. Nah, ini ada saya ralat dulu ya. Saya ralat saya ralat dulu soalnya, ada kekeliruan soal. Jadi di sini soal pertama kuis kemarin ya, kemarin sore, 3 bilangan bulat positif yang berurutan hasil kalinya 210 apabila 2 bilangan terbesar dijumlahkan 2 lebihnya dari 2 kali bilangan terkecil. Sebenarnya bahasa ini tidak salah, cuman definisi pembuatan maksud dari soal itu yang keliru gitu ya. Maksudnya jadi keliru. Sehingga seharusnya menjadi 3 bilangan bulat seperti yang di sebelah kanan ini ya. Jadi perbaikannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, jadi hasil kalinya 210 apabila 8 lebihnya dari bilangan terkecil. Nah, jadi seperti itu. Maka jumlah 2 bilangan terkecilnya adalah berapa gitu ya. Jadi ini pemahaman saja kawan-kawan ya. Pemahaman itu kira-kira seperti ini. Kalau ada kalimat dalam satu soal dalam bentuk kalimat, yang penting adalah makna atau maksud daripada soal itu kita terjemahkan ke dalam formulasi. Formulasi artinya ke dalam rumusan-rumusan yang bisa kita selesaikan secara matematik. Nah, kita lihat di sini ya, saya pakai yang ini ya, yang 3 bilangan bulat positif berurutan hasil kalinya 210. Kan kita tidak tahu bilangan positif mana. Jadi kita misalkanlah dia yaitu A, kemudian A1 plus 1, ini harusnya A plus 2 ini ada ya. A plus 1, A plus 2 ini maksud saya yang ini ya. Jadi A plus 1, A plus 2. Kenapa seperti itu kesimpulannya? Karena kalau bilangan positif berurutan pasti selisihnya tambah 1. Ya kan, tambah 1, tambah 1, tambah 1, demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya kita buat bilangan pertamanya adalah A, maka bilangan keduanya adalah A tambah 1. Bilangan berikutnya adalah A tambah 1 lagi, berarti A tambah 2. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi matematiknya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi kemudian apalagi katanya di sini, apabila 2 bilangan terbesar dijumlahkan, berarti bilangan terbesarnya siapa? Yaitu A tambah 1 dengan A tambah 2. Kenapa enggak A? Karena A itu justru bilangan terkecil. Paling kecil dari ketiga bilangan adalah A. Kan begitu?
Jadi yang dimaksud di sini kalimatnya yang kedua adalah apabila dua bilangan terbesar dijumlahkan. Berarti dua bilangan terbesar adalah A tambah 1 dan A tambah 2-nya. Katanya apa? Sama dengan ya 8 lebihnya. 8 lebihnya. Nah, ini kata lebihnya harus kawan-kawan ingat ya. Nanti ada 8 lebihnya, 8 kurangnya. Kalau 8 lebihnya itu artinya adalah plus 8. Ingat ya, 8 lebihnya berarti plus 8. Siapa plus 8? Kan begitu ya. Jadi apabila dua buah bilangan terbesar dijumlahkan, 8 lebihnya dari siapa gitu ya? Dari bilangan terkecil. Bilangan terkecil itu siapa? A. Berarti A tambah 8. Seperti itu ya. Jadi kata kunci 8 lebihnya itu maksudnya tambah. Ya, tambah. Jadi tambah 8 itu maksudnya. Dari siapa? Dari bilangan terkecil. Bilangan terkecil itu siapa? A. Berarti A tambah 8. Sehingga persamaannya menjadi A tambah 1 plus A tambah 2 sama dengan A tambah 8. Begitu ya. Kenapa? Apabila dua buah bilangan terbesar dijumlahkan. Siapa tadi dua bilangan terbesar itu? Yaitu A1 dengan A2. A plus 1 maksud saya dengan A plus 2. Jadi kalau dijumlahkan itu, keduanya berarti menjadi A tambah 1 tambah A tambah 2. Katanya apa? 8 lebihnya dari, berarti tambah 8. Dari siapa? Dari bilangan terkecil. Bilangan terkecil itu siapa? A. Berarti dari atau artinya sama dengan A tambah 8. Jadi itu jadi persamaan kawan-kawan ya. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Berarti kalau kita jumlahkan A yang sebelah kiri ya, ruas kiri, A ditambah A menjadi 2A. Ya. Kemudian 1 ditambah 2 menjadi ini ya, 1 ditambah 2 menjadi 3 ya. Nah, sehingga berarti di sebelah kiri ruas kiri menjadi 2A tambah 3. Ruas kanan tadi sama dengan A tambah 8 ya. Kemudian ini kita pertukarkan. Yang A kita lemparkan ke kiri, yang ini maksud saya, yang A di sebelah kanan ini lemparkan ke kiri, berarti menjadi 2A kurang A. Kenapa menjadi kurang? Kalau dia melewati atau kita lempar melewati sama dengan, tandanya berubah. Positif, kita lempar, melewati sama dengan menjadi negatif. Berarti menjadi kurang dia, kurang A. Demikian juga 3. Positif 3 kita lempar ke kanan. Supaya selesai, kan begitu ya. Jadi kalau kita lempar positif 3 ke kanan, berarti menjadi negatif. Nah, berarti 8 kurang 3. Karena tadi di sebelah kanan ada 8-nya angkanya. Sehingga 2A dikurang A menjadi A, maka 8 dikurang 3 menjadi 5. Berarti bilangan terkecilnya adalah A sama dengan 5. Dengan demikian, apa yang ditanya tadi adalah yang ditanya A ditambah A tambah 1. Kenapa yang ditanya itu? Karena maka ini pertanyaannya adalah maka jumlah dua buah bilangan terkecilnya adalah, berarti kan bilangan terkecilnya kan ini. Dua bilangan terkecilnya. A dengan A tambah 1. Berapa katanya kan? Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja. A ditambah A tambah 1. Nah, berarti A ditambah A tambah 1 menjadi 2A tambah 1. Kenapa di sini 2? Ini kan jadi 2-nya ya. 2A tambah 1. A-nya tadi sudah dapat 5. Nah, berarti 2 dikali 5 tambah 1. Berarti sama dengan 11. Jadi sebenarnya ketiga bilangan tersebut adalah 5, 6, dan 7. Seperti itu ya. Ketiga bilangan tersebut. Kenapa bisa saya katakan 5, 6, 7? Tadi bilangan terkecilnya A-nya sama dengan 5. Bilangan kedua atau bilangan tengahnya adalah A tambah 1. Berarti 5 tambah 1, 6. Bilangan terbesarnya atau bilangan ketiganya adalah A tambah 2. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, seperti itu, kawan-kawan. Mungkin ada pertanyaan? Barangkali saya kasihkan waktu untuk bertanya. Mungkin ada yang belum paham atau dari sisi kalimat seperti apa begitu ya. Bagaimana menerjemahkan kalimat menjadi persamaan ya. Jadi tadi sudah saya katakan, kalau ada kata yang menyatakan 8 lebihnya, 5 lebihnya, 10 lebihnya, 3 lebihnya, itu artinya adalah plus 3, plus 5, plus 8, dan seterusnya. Tapi kalau nanti dibalik, misalnya 8 kurangnya, 5 kurangnya, 3 kurangnya, berarti min 3, min 8, min 5, dan seterusnya. Ya, itu kata kuncinya di situ. Jadi itu juga penting kawan-kawan harus ingat bahasa itu. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, silakan ya, ada kawan-kawan. pertanyaan. Silakan.
Belum ada? Masih ringan ya? Oke, kalau belum ada berarti kita lanjutkan ya. Ini direkam, nanti dari Pak Arif bisa diminta ini apa namanya rekamannya ya. Baik, Nah, kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Suatu rumah di dalam foto tingginya 5 cm. Apabila skala yang diterapkan di foto adalah 1:60, maka tinggi rumah sesungguhnya adalah berapa meter? Kan kira-kira begitu ya. Nah, ingat kawan-kawan, di sini disebutkan apa? Jadi sebenarnya memahami soal itu gampang saja, Pak. Ya, gampang. Kenapa? Karena di dalam soal itu pasti dikasih tahu. Contoh, tinggi rumah di dalam foto 5 cm. Ini kan berarti bukan tinggi sebenarnya. Karena kalau tinggi di foto kan berarti tinggi di dalam foto atau di dalam peta atau di dalam gambar, kan begitu ya. Nah, berarti bukan sebenarnya. Sebenarnya itu di mana? Ya di dunia nyatanya. Kita lihat rumah secara fisik, oh ini tingginya berapa meter gitu ya. Seperti itu. Jadi ini diketahui tinggi di dalam foto adalah 5 cm. Apabila skala diterapkan di foto adalah 1:60. Artinya skala yang dipakai di dalam foto itu adalah 1:60. Definisi 1:60 itu artinya adalah satu satuan di dalam foto 6 kali satuan di sebenarnya. Gitu ya, ingat ya kawan-kawan. Satu satuan di dalam foto itu sebenarnya adalah 60 kali satuannya. Contoh, kalau 5 cm di dalam foto berarti 60 kali karena 1:60. Berarti kita langsung 60 kalikan sebenarnya. Seperti itu ya. Jadi kalau 1 cm di dalam foto berarti itu sama dengan 60 cm di sebenarnya. Nah, oleh karena itu ini skala ini adalah sebenarnya sama dengan perbandingan senilai. Jadi skala itu sebenarnya materinya sama dengan perbandingan senilai. Nah, kita lihat di sini biasanya kalau soal cerita atau soal yang melibatkan penskalaan itu biasanya begini, 1:x x x x x mau 1 juta, mau 1,5 juta, mau 200.000, mau 300.000, pokoknya 1 banding, begitu ya. Nah, ini namanya skala peta atau denah atau gambar. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, 1 itu artinya pada peta atau pada skala atau pada gambar. X itu artinya adalah sebenarnya. Jadi kalau 1 cm di peta atau di gambar atau di foto atau di skala itu artinya adalah sebesar angka yang di sebelah kanannya itulah yang sebenarnya. Seperti tadi yang sudah saya katakan 1:60. 1 cm di foto berarti 60 cm lah sebenarnya, kira-kira begitu. Maka untuk menyelesaikan ini tadi kan sudah dijelaskan tadi ya di atas, maka untuk menyelesaikan ini kita buat nilai perbandingannya. 1:xxx atau skala yang diberikan 1:xxx sama dengan ukuran yang diketahui pada peta banding ukuran yang sebenarnya. Nah, jadi cara menyelesaikan ini adalah bagaimana 1:xxx sama dengan ukuran peta banding sebenarnya, kan gitu ya. Maka caranya adalah yang penting diingat ini triknya. Yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Itu saja ya. Nah, kita terapkan ya. 1:60 karena skalanya 1:60 ini. Nah, sama dengan ukuran pada peta. Ukuran pada peta tadi di soal 5 cm. Ukuran pada peta, ukuran pada foto, ukuran pada gambar itu sama ya. Berarti 5 cm banding X sebenarnya. Karena sesungguhnya yang ditanya atau sebenarnya kan begitu. Jadi kita buat aja X. Nah, tadi katanya apa? Yang paling jauh atau paling luar kali paling luar, yang paling dalam kali yang paling dalam atau dekat kali dekat. Berarti 1 dikali X sama dengan 60 kali 5. Nah, dapatlah seperti itu. Nah, inilah dapatnya ya. Yang jauh kali yang jauh, yang dekat kali yang dekat. Berarti 1 kali X sama dengan 60 kali 5. Berarti sama dengan 1 kali X sama dengan X. 60 kali 5 adalah 300 cm. Tapi ini kan 300 cm karena satuannya adalah cm. Kan begitu. Tapi yang ditanya bla 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 meter. Nah, kan tinggal kita konversi ke dalam meter. Sentimeter ke meter adalah dibagi 100. Berarti tinggi rumah sebenarnya adalah 3 meter. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi dapat ya. Jadi intinya di situ tadi penskalaan itu setelah dapat penskalaannya dapat berapa pada gambar atau pada peta atau pada foto, kemudian kita cari sebenarnya. Nah, jadi ini terkadang bukan hanya dicari
yang sebenarnya ya, terkadang dibalik. Berapakah gambar pada foto bisa begitu. Jadi pokoknya rumusnya ini gitu. Tinggal ingat tadi, kawan-kawan ingat tadi triknya, jauh kali jauh, dekat kali dekat, udah selesai begitu ya. Jadi kalau yang ditanya nanti berapakah tinggi rumah pada foto, ya tinggal nyari tinggi rumah pada foto itu gitu ya, seperti itu. Jadi tinggal mainkan aja triknya tadi. Nah, mungkin soal nomor 2 ini ada pertanyaan barangkali bisa ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Gini, Pak, apa rumus ini berlaku semisalkan pertanyaannya Sebentar. itu Saya nggak tahu ini siapa yang ngomong Henry, ini. Pak, dari Ya, Pangkep. ya saya sih suaranya oke, tak kenal, tapi teman-teman mungkin nggak tahu. Henry Jadi, Pak, alumninya Pak. iya Salam betul. kenal semuanya. Saya pasti Dari kenal Pangkep. lah, tapi kawan-kawan ya supaya kenal bah gitu ya. Ya, silakan. Oke, Pak. Di sini saya mau tanyakan, ini kan teori rumus di mana yang diketahui itu tinggi dan yang dipertanyakan itu tinggi sebenarnya. Iya. Nah, semisalkan Pak, yang diketahui itu kita disuruh untuk menskalakan, apa bisa pakai rumus ini atau tidak? Iya, sama. Artinya kan begini. Berapakah Iya, skala yang dipakai pada gambar tersebut kan begitu? Oke? iya, Nah, iya. sekarang saya kasih contoh soal ya. Saya langsung aja, tapi dicari coretannya ya. Karena tidak saya siapkan tadi di sini. Dicari coretannya, dipegang pensil sama kertas ya. Oke, saya Oke. kasih ya. Misalnya seperti ini. Ya. Jika tinggi rumah sebenarnya adalah 5 meter, ya kan? Iya. Sedangkan tinggi rumah pada foto adalah 2 cm. Maka berapakah skala yang digunakan pada peta tersebut atau pada gambar tersebut? Nah, silakan. Nah, kan sama ya? Sama kan? Yang ditanya skalanya. 1:1 berapa? Kira-kira begitu. Ya kan? Oke. Nah, caranya gini. Kita mau susun ya, berapa skala yang dipakai ya. Nah, berarti urutkanlah dulu tinggi pada gambar berapa tadi? 2 ya? 2, iya. 2. Kemudian pada sebenarnya tadi 5 meter. Sudah sama nggak satuannya? Iya. Sama nggak satuannya? Saya sebutkan tadi sama nggak? Enggak kan? 2 cm banding 5 meter. Maka kita ubah dulu ke dalam sentimeter 5-nya. Nggak boleh kita membuat perbandingan atau skala dengan menggunakan satuan yang berbeda. Nggak boleh. Berarti 2 cm banding 5 meter. 5 meter menjadi 500 cm. Ya. Nah, berarti sama dengan kita bagi 2, dua-duanya bagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 1 banding 500 dibagi 2 dapat berapa? 500 dibagi 2 dapat 250. Berarti skala yang dipakai pada foto tersebut adalah 1:250. Itulah dia. Ya, seperti itu. Mungkin bagus Pak ditulis ininya, penyelesaiannya supaya teman-teman yang lain bisa lihat. Ya, enggak, maksud saya tadi teman-teman supaya ikut aktif juga gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman langsung pegang pensil atau spidol atau pulpen, langsung ada tuliskan di kertasnya kan mereka juga ikut, Pak. Jadi walaupun saya dalam secara imajinasi saya sebutkan, tapi mereka langsung, Pak, mempraktekkan gitu maksud saya. Jadi supaya lebih canggih mereka, Pak. Baik, Pak. Seperti itu. Jadi supaya mereka ikut serta. Karena begini, Pak. Proses belajar atau proses memasukkan materi pembelajaran atau ilmu ke dalam memori kita itu tidak bisa hanya mendengar, Pak, atau melihat. Tapi ketika kita juga menuliskannya itu lebih bagus sekali, Pak. Yang saya baca itu teori pembelajaran itu dengan mendengar, melihat dan menulis itu kalau ikut dengan menulisnya itu katanya bisa sampai 10 kali sampai 100 kali lebih dalam ilmunya daripada hanya mendengar dan melihat. Begitu, Pak, teori yang saya baca di teori pembelajaran yang saya baca begitu. Tapi Bapak dengan Ibu-ibu pastilah lebih tahu karena banyak bagian medis di sini kan. Apalagi matematika ya, Pak ya. Iya, memang benar, Pak, matematika terutama. Nah, matematika terutama. Kalau kita enggak tulis, enggak praktekkan, itu biasanya itu tidak terlalu kuat kita pahamnya.
Begitu, Pak. Jadi begitu teman-teman ya, bukan saya pelit, enggak, supaya saya ingin mengajak teman-teman memang benar-benar aktif. Ketika aktif menulis itu jauh lebih dapat, lebih kenaknya, lebih ingatnya itu jauh lebih bagus daripada hanya melihat dan mendengar. Begitu. Ya di grup-grup bimbel yang saya masuki juga begitu. Selalu saya bilang, di sini ada di sini yang mungkin dari grup Pontianak yang masuk, ada memang tadi sengaja saya bilang, kalian masuk aja saya bilang karena kalian juga butuh mengingat kembali saya bilang. Jadi di grup-grup yang lain juga begitu. Itu memasukkan ilmu ke dalam memori kita jauh lebih bagus ketika kita menulis, saya bilang begitu. Nah, memang menulis, mendengar dan melihat itu jauh lebih bagus ketiga-tiganya begitu, Pak. Seperti itu ya. Nah, jadi bukan saya pelit memberikan, tapi saya ingin supaya teman-teman juga aktif terlibat begitu ya. Begitu Pak Ari dan teman-temannya. Jadi bukan sengaja mau ini enggak, atau saya bermalas-malasan. Enggak. Saya enggak pernah bermalas-malasan kalau tujuannya supaya teman-teman jadi PNS, ya saya mau jungkir balik pun mau. Yang penting teman-teman semuanya masuk PNS nantinya. Begitu, Pak. Siap. Lanjut, Pak. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan untuk soal ini? Jadi diingat ya kawan-kawannya, perbandingan atau skalanya itu adalah 1 banding berapa, 1 banding XXX itu adalah satunya itu adalah ukuran di foto atau di peta atau di gambar. Banding XXX-nya itu adalah ukuran sebenarnya. Itu ya, itu yang pentingnya. Jadi di soal nanti kan pasti dikasih tahu, oh ini tinggi dia di mana nih yang dikasih tahu nih. Contoh nih, tinggi rumah pada foto, berarti pada skala. Ya kan, atau pada peta, atau pada foto, atau pada gambar, atau pada denah. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, ada lagi barangkali? Teman-teman jangan ini ya, enggak usah segan-segan ya. Saya bukan mau disegani, minta disegani, enggak. Silahkan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Maksud saya, enggak usah segan-segan, bertanya aja. Ya, kalau bertanya itu kan lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi kalau apalagi kalau masih belum tahu, tidak mau bertanya, waduh kapan tahunya kan begitu kan. Ya, seperti itu. Oke, berarti kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah sebenarnya konsep. Ini konsep dari pertidaksamaan. Tapi ini konsepnya nomor 3 ini adalah konsep ada kaitannya dengan teori himpunan, ya, teori himpunan. Jadi teman-teman ini saya yakin ini pasti ada keluar ini seperti ini satu minimal satu. Ya, saya sering dapat 2 soal, 3 soal. Iya, biasanya kalau enggak 1, 2. Jadi pertidaksamaan biasanya itu pasti ada keluar 1 atau 2. Nah, jadi ini teorinya diingat saja. Teorinya adalah teori himpunan. Contoh seperti ini. Cara membacanya kan, apabila X lebih besar, kita membacanya dari variabelnya ya. Apabila X lebih besar, karena kalau mulutnya ke bagian variabelnya itu namanya lebih besar. Kalau ini kan mulutnya nih. Nah, jadi si X-nya itu mau dimakan, mau ditangkap gitu kan. Jadi X lebih besar dari 4 dan tapi kalau ini ekornya ke variabel berarti lebih kecil ya. Dan X lebih kecil dari 8. Nah, ini ya, ini salah satu. Berarti ini ada himpunannya ada 2. Himpunan X dan himpunan Y. Ini karena Y-nya ini adalah bilangan prima dari di antara 8 sampai 20. Saya kasih tahu konsepnya ini ya. Kalau pertidaksamaan seperti ini, itu pertidaksamaan itu ada 2 jenis. Pertidaksamaan yang tanpa ada sama dengannya dan pertidaksamaan dengan menggunakan sama dengannya. Nah, ini kan tidak ada sama dengannya di sini. Jadi X lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 8. Artinya kalau tidak ada tanda sama dengan di sini, di pertidaksamaannya ini, artinya bilangan-bilangan yang membatasi di kiri dan di kanan itu tidak ikut. Tidak ikut ya, tidak ikut. Sehingga X itu kalau kita sebutkan anggotanya, kita buat himpunan seperti ini ya jadinya ya, ini tidak ikut 4. Berarti mulai kan lebih besar dari 4. Berarti yang lebih besar dari 4 siapa? Mulai dari 5, 6, 7, 8 nggak ikut lagi. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Berarti lebih kecil dari 8. Kan begitu. Tidak ada sama dengannya.
berarti X itu adalah 5 lah ada, sebelahnya lagi tidak ada. Contoh, saya buatkan begini ya. Jika misalnya seperti ini, X lebih besar daripada 4 dan lebih kecil sama dengan, andai kan di sini ada saya coret, ini ada sama dengannya di bawah ini, jadi lebih kecil sama dengan. Berarti 8-nya ikut, 4-nya memang tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Tetapi 8-nya ikut jika saya buat garis di bawahnya ini begini ya. Nah, saya buat begini garis, maka ada sama dengannya berarti 8-nya ikut. Nah, jadi tergantung kita melihat soalnya ya. Soalnya maunya gimana begitu. Jadi kita ikutin aja triknya seperti itu. Nah, kemudian Y-nya ini adalah himpunan juga, yaitu bilangan prima antara. Nah, jadi ini maksudnya antara itu sama saja dengan yang di atas ini. Antara artinya 8-nya tidak ikut. Ya. Antara 8 sampai 20. Nah, berarti kalau disebut antara 8 sampai 20, berarti 8-nya tidak ikut, 20-nya juga tidak ikut, karena antara. Kalau saya sebutkan antara Anyer dan Jakarta, berarti Anyernya dengan Jakartanya tidak ikut. Tapi semua kota-kota, desa-desa, kecamatan yang ada di antaranya. Begitu. Ya, seperti itu. Berarti, Y adalah bilangan prima antara 8 sampai 20. Kita cari bilangan prima antara 8 dengan 20, 9 tidak lagi. Karena antara kan, antara berarti di dalamnya, di antara 9 dengan 20 itu 9, 10 sampai 19 ya. Sampai 19. Nah, jadi di sini kita mulai 9. 9 bilangan prima? Tidak. 10 bilangan prima? Tidak. 11 bilangan prima? Iya. Sebenarnya salah satu kita dapat sudah cukup. 11 saja sudah cukup. Kenapa? Karena yang ditanyakan mana yang lebih besar, X apa Y? Kan begitu. Ketika kita dapat 11, maka 11 itu sudah pasti lebih besar dari semua yang ada X di sini, yang anggota X di sini. Ya, 11 terhadap 5 kan lebih besar Y. 11 terhadap 6 lebih besar lagi. 11 terhadap 7 apalagi kan gitu ya. Nah, artinya enggak usah kita cari lagi sebenarnya yang lain ya. Kan ini antara dari ini sampai sini masih ada. Selain 11 siapa? 13. Selain 13 siapa lagi? 17. Selain 17 siapa lagi? 19. Tapi enggak usah lagi ke situ. Enggak usah dibuang waktu lah, ya. Seperti itu, karena kita triknya kalau sudah dapat, udah jalankan aja, cari yang terbaik, yang paling benar gitu ya. Nah, itu maksud saya nih. Nah, kemudian berarti di sini kan Y-nya kan 11 nih, ya. Sehingga kalau 11-nya itu pasti lebih besar, maka jawabannya udah tahu dong ya. Nah, sedangkan X-nya itu kan di bawah dari nilai Y, maka X lebih kecil dari Y atau Y lebih besar dari X. Kalau saya baca dari variabel Y kan berarti Y karena mulutnya ke Y. Berarti Y lebih besar daripada X. Atau kalau saya baca dari X karena ekornya ke X. Berarti X lebih kecil dari Y. Begitu. Sebenarnya begitu saja caranya. Ya, mungkin ada yang lain pertanyaan kawan-kawan? Ini hanya konsep himpunan. Sebenarnya kalau ketemu soal seperti ini, libas habis gitu ya. Artinya harus benar. Karena konsep himpunan sebenarnya ya, konsep himpunan. Oke, ada yang mau ditanya barangkali kawan-kawan? Silakan. Belum ada ya? Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sekedar informasi, tahun lalu saya dapat soal begini, ada sekitar 3 sampai 4 nomor. Ya, persis modelnya begini. Oke, berarti belum ada ya. Kita lanjutkan nomor 4. Nah, ini juga nomor 4 ada revisi ya. Ya, berarti teman-teman itu banyak yang dapat bonus sebenarnya. Ada 2 soal bonus itu ya. Ada 2 soal salah ketik ya. Nah, kita lihat di sini revisinya sudah langsung saya kurungi di sini yang warna orange nih. Dari rumahnya Andi bersepeda ke arah barat sejauh 4 km. Selanjutnya ke arah utara 3 km. Kemudian ke arah barat lagi 2 km. Dan akhirnya ke arah utara lagi 5 km. Nggak usah bingung kalau baca begini, nggak usah bingung kawan-kawan. Memang maunya soal begitu. Kalau mau dibingungkan, kita bingung ya bingung sendiri gitu. Padahal sebenarnya nggak ada bingungnya gitu. Ya, tidak perlu dibingungkan maksud saya. Akhirnya Andi sampai di kampus gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak rumah Andi ke kampusnya. Nah, ini kesepakatan ya, ini kesepakatan dan ini harus kawan-kawan terapkan nanti. Jadi kesepakatannya itu kalau dia memberikan arah utara, timur, barat dan seterusnya selatan itu, maka kita harus sepakat
Ini utara ya, bukan utama ya. Ini utara. Jadi yang kalau kita misalnya di tengah ini di perempatan jalan ya. Kalau kita di perempatan jalan yang kita arah ke di hadapan kita itu kita anggap utara, gitu ya. Itu kita anggap utara. Kemudian jalan yang di sebelah kiri tangan kita itu adalah arah barat. Di sebelah kanan kita itu arah timur dan di belakang kita itu arah selatan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu coba bayangkan Bapak dan Ibu-ibu sedang berada di perempatan jalan dan menuju satu arah jalan yang di depan kita. Nah, berarti yang di depan kita namanya utara, yang di belakang kita selatan, yang di sebelah kiri kita barat, yang di sebelah kanan kita timur. Jadi seperti itu. Itu konsepnya begitu ya, triknya begitu. Nah, berarti kita mulailah startnya kita anggap seperti ini, gambar ini ya. Startnya di sini ya, startnya di sini. Kemudian katanya apa? Awal-awal atau mula-mula dia ke arah barat sejauh 4 km. Tadi barat ke sebelah kiri. Berarti kalau saya di sini berarti ke kiri 4 kilo. Ya, ini ya. Jadi dari sini ke sini 4 kilo. Kemudian katanya apa lagi? Ke utara. Berarti kalau ke utara tadi ke atas ya, ke hadapan kita ke depan. Berarti ke utara sini. Utara 3 kilo. Kemudian apa lagi katanya? 2 kilometer ke arah barat lagi. Nah, ke sini. Nah, dan akhirnya katanya 5 km ke arah utara lagi, berarti ke atas. Sehingga kalau sudah kita gambarkan ini 4, 3, 2, 5, maka kita tariklah dari start sampai ke finish itu garis lurus begini yang saya kasih merah putus-putus ini. Kita tarik, kemudian kita tarik ke bawah vertikal dan kita tarik horizontal ke titik start tadi. Nah, ini menjadi sebuah segitiga siku-siku. Kawan-kawan ya, segitiga siku-siku. Sehingga saya hitunglah sebenarnya horizontalnya berapa? 4 ditambah 2. Kan ini kan 2 ini. 4 ini tambah 2 ini berarti 6. Ya. Kemudian ke atas vertikalnya juga saya hitung. Tadi dia ke utara sekali 3 km, ke utara lagi 5 km, berarti 8 km. Kan begitu. Sehingga dapatlah yang horizontalnya 6, yang vertikalnya 8. Dan ditanya adalah garis sisi miringnya. Karena jarak itu adalah jarak terdekat. Jadi kalau ada jawabannya 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 sama dengan 14 km. Itu salah. Bukan itu yang ditanya. Ya kan? Nah, itu namanya jarak yang ditempuh. Bukan jarak terdekat dari rumah ke kampusnya Andi. Bukan itu. Ya, jadi kalau ditanya jarak itu pasti jarak terdekat yang seperti ini ya. Jadi kita tarik begitu. Sehingga bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita tidak usah Pitagoras kawan-kawan ya. Saya kasih triknya saja. Trik ya. Jadi kalau untuk Pitagoras atau segitiga siku-siku, kawan-kawan pakai 2 ini saja. Pasangan namanya pasangan segitiga siku-siku. 3, 4, 5 dan 5, 12, 13. Itu aja diingat ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13. Ini untuk apa kan begitu ya? Nah, yang pasti 3, 4 itu adalah sisi siku-sikunya, yaitu sisi siku-siku terpendek dan sisi siku-siku yang satu lagi yang paling panjang. Sedangkan 5-nya adalah pasti sisi miringnya, ya. Ingat ya, tadi kan sudah kita gambarkan nih ya. Nah, demikian juga dengan 5, 12, 13. Berarti 5 adalah sisi siku-siku terpendek, 12 adalah sisi siku-siku terpanjang, dan 13 adalah sisi miringnya. Oke, seperti itu ya. Nah, perlu saya kasih tahu ya, sisi siku-siku yang mana sih? Yaitu yang mengapit atau yang membentuk siku-siku ini ya, ingat ya kawan-kawannya. Jadi ini dengan ini itu namanya sisi siku-siku. Sisi siku-siku terpendek dan terpanjang tergantung mana yang paling pendek, mana yang paling panjang. Misalnya 6, berarti ini adalah sisi siku-siku terpendeknya. 8, berarti ini adalah sisi siku-siku terpanjangnya. Berarti sisi miringnya adalah X, itulah yang dicari ini ya. Kan begitu ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita dapat? Tidak menggunakan Pitagoras. Kalau Pitagoras kan kuadrat kan, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, kemudian diakarkan. Kan begitu. Tapi nggak usah kawan-kawan ya, nggak usah. Jadi artinya, misalnya begini, 3, 4, 5 saya ambil nih, pasangan 3, 4, 5. Kalau saya kali 2, jangan kali 1 lah. Kalau kali 1 kan tetap dirinya sendiri. 3 kali 1, 3. 1 kali 4, ya tetap 4. 5 kali 1, tetap 5. Nggak usah. Jadi langsung 2, 3. Contoh, saya kali 2 nih. Saya kali 2 ya. 2 kali 3, 6. Ada 6 kan?
Nah, 2 kali 4 ada 8 ada. Oh, 5, 10. Udah selesai itu jawabannya. Ya, selesai. Nah, coba kita praktekkan ke sini. 2, 5, 12, 13. Saya kali berapa ini supaya dapat 5? Karena dia terpendeknya kan supaya dapat 6 maksud saya. Saya kali berapa 5 supaya dapat 6? Kan enggak ada. Jadi enggak mungkin ini pasangannya. Kan gitu. Enggak mungkin ini saya pakai. Enggak mungkin yang ini. Pasti yang ini. Nah, kenapa? Karena saya kali 2 6. Oh, dapat. Saya kali 2 8. Oh ya, pas. Berarti ini 5 aja saya kali 2 aja. Sama dengan 10. Dapat. Jadi jawabannya adalah 10 km. Selesai. Nah, kalau Bapak Ibu atau kawan menggunakan teorema Pitagoras bisa enggak? Sama hasilnya. Yaitu X sama dengan akar dari, kan gitu, 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat 64. Berarti akar dari 36 tambah 64, 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Udah berapa langkah? Kan begitu. Jadi seperti itu. Kita kan mainnya mau cepat ya. Jadi triknya adalah trik bagaimana menyelesaikannya dengan cepat. Seperti itu ya. Jadi tinggal kita cari aja, kita sesuaikan. Nah ya. Jadi apakah pakai ini atau pakai yang ini. Nah, tinggal sesuaikan. Saya kali berapa ini supaya dapat ke 6. Ya kan gitu ya. Nah, atau 5 saya kalikan berapa supaya dapat 6. Kan begitu. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jawabannya adalah 10. Silakan ditanya kalau ada pertanyaan. Atau saya kasih satu contoh soal. Ya, oke. Saya kasih contoh soal. Coba ditulis, digambarkan dulu satu segitiga siku-siku. Satu segitiga siku-siku, ya, digambarkan ya. Nah, makanya saya ingin mengajak kawan-kawan langsung aktif, ya. Oke, satu segitiga siku-siku. Oke, udah ya. Sudah. Oke, sisi miringnya, yang miring ya, sisi miringnya saya berikan sisi miringnya saya berikan 65. Oke. Sisi miringnya saya berikan 65. Kemudian sisi siku-siku terpendeknya saya berikan 25. Maka ditanya sisi siku-siku yang lain. Berarti kan satu lagi belum tahu nih. Nah, silakan yang mana yang dipakai dan berapa hasilnya? Sisi miringnya tadi 65. Sisi siku-siku yang diketahui adalah 25. Maka yang sisi siku-siku yang satu lagi dicari. Oke. Sekarang yang mana yang dipakai? Kawan-kawan. 345 kah atau 5 12 13? 5, 12, 13. Betul sekali. Mantap. Berarti sudah dapat sudah dapat apanya? Sudah dapat triknya. Nah, berarti berapa sisi siku-siku yang dicari? Dikali 5, 13 kali 5 kan 65. Betul, 65. 13, 12 kali 5, maka 5 dikali 12 60. Ah, itulah hasilnya. Ya. Jadi nggak usah cari kawan-kawan, nanti cari dengan menggunakan teorema Pitagoras, waktunya 2 menit, 3 menit habis, ya. Jadi enggak perlu ya seperti itu ya. Jadi diterapkan yang trik yang saya kasih saja itu ya. Oke? Siap, Pak. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjut. Nah, ini kemudian ini soal perbandingan, apakah perbandingan usia, perbandingan kelereng yang dimiliki anak-anak dan seterusnya, ini juga keluar ini langganan keluarnya ya. Nah, kita lihat di sini soal yang berikutnya. Perbandingan usia Dika dan Rani adalah 3:5. Bila selisih usia mereka adalah 10 tahun, maka perbandingan usia Dika dan Rani 3 tahun yang akan datang adalah berapa? Jadi kawan-kawan jangan bingung. Kalau bingung memang karena belum tahu triknya, kan begitu. Makanya saya kasih triknya supaya tidak bingung ya. Ketika kawan-kawan berhadapan dengan soal masalah umur, ya, kemungkinan besar hanya ada 3 masa waktu. Ingat ya, masa waktunya hanya ada 3, yaitu masa lalu. Ingat ya, pasti seperti itu konsepnya, pasti kalau tidak masa lalu sekarang. Kalau enggak itu yang akan datang, kan begitu. Nah, jadi 3 itu harus kawan-kawan pahami. Masa lalu itu selalu dikurangi. Misalnya begini,
Usia Tono 3 tahun yang lalu. Nah, ini harusnya ini ada T kurang 3 ya, sorry. Ini harusnya T kurang 3 ini. Ini harusnya T kurang 3 ini. Ya. Ini harusnya T kurang 3 nih. Oke? Ini harusnya T kurang 3 karena 3 tahun yang lalu. Ini hanya saya kasih permulaan ya. Jadi kawan-kawan kalau ketemu soal masalah usia, diingat aja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau masa lalu pasti dikurang. Misalnya 5 tahun yang lalu, berarti T dikurang 5. Tapi T-nya itu siapa? Ya terserah deh, mau Tono, mau Tony, mau Rini, mau Rono, ya terserah ya. Yang penting pokoknya siapa yang disebutkan kurang 3. Kalau 3 tahun yang lalu. Kalau misalnya saya sebutkan Mbak Tenri, usia Mbak Tenri 10 tahun yang lalu, berarti Tenri kurang 10, kira-kira begitu. Ya. Nah, itu contohnya begitu ya. Nah, kemudian usia sekarang, ingat ya ini tadi ada kekeliruannya, ini T kurang 3 harusnya ya. Kemudian usia sekarang, usia Tono sekarang, itu biasanya disebutkan juga boleh, tidak disebutkan juga boleh. Artinya begini, usia Tono sekarang, berarti itu jelas sekarang. Tapi kadang-kadang soal begini, jika usia Tono adalah 10 tahun, nah berarti itu maksudnya adalah usia sekarang. Jadi kalau tidak disebutkan masa lalu, masa yang akan datang, atau sekarang, itu berarti defaultnya sekarang. Jadi kalau saya sebutkan usia saya sekarang 45, nah bisa seperti itu kan. Tapi kalau saya sebutkan usia saya 45, berarti saya juga mengatakan sekarang. Ya. Jadi kawan-kawan harus paham itu ya. Jadi kalau soal tidak menyebutkan sekarang, tidak menyebutkan masa lalu, tidak menyebutkan yang akan datang, itu artinya konsepnya itu minta dia usianya sekarang. Ya, seperti itu. Demikian juga nanti kalau usia yang akan datang. Berarti tadi kalau usia yang lalu dikurang, maka yang akan datang ditambah. Misalnya usia kawan-kawan sekarang yang 5 tahun yang akan datang pasti kita tambah 5, kan begitu. Nah, ya, 5 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang tambah 2, 10 tahun yang akan datang tambah 10. Nah, 20 tahun yang akan datang, jangan dulu, nanti cepat tua nanti kalau tambah 20. Kira-kira seperti itu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, di sini diketahui pada soal ini, perbandingan Dika banding Rani, D banding R adalah 3:5. Nah, di sini dikasih tahu enggak? Kalau ini masa lalu yang akan datang atau sekarang, dikasih tahu enggak ini? Perbandingan usia Dika dan Rani adalah 3:5. Tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu berarti ini adalah sekarang. Nah, ingat ya. Jadi kalau tidak ada pemberitahuan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, itu artinya adalah sekarang. Ya. Berarti D banding R adalah 3:5. Ini usianya sekarang. Selisih usia mereka ternyata 10 tahun katanya. Masih sambungannya ya. Bila selisih usia mereka 10 tahun. Itu berarti yang sekarang tadi, itu yang dimaksudkan soal itu, yang sekarang itu, jadi 10 tahun. Maka berapakah usia perbandingan usia Dika dan Rani 3 tahun yang akan datang? Nanti dulu, 3 tahun yang akan datang nanti dapat kita selesaikan kalau usia mereka sekarang sudah tahu, kan begitu ya. Nah, jadi sekarang saya mau kasih triknya. Kalau diketahui selisih, ini kan pada soal bila selisih usia mereka 10 tahun. Jika diketahui selisih, maka kita buatlah pecahannya per. Jadi pembilang penyebut. Ya. Pecahannya atau penyebutnya nanti adalah selisih dari perbandingannya ini. 3 dengan 5 selisihnya berapa? 2. Berarti per 2. Kenapa? Karena selisih umur yang dikasih tahu. Tapi kalau seandainya dikasih tahu ini adalah jumlah usia mereka adalah sekian tahun, maka penyebutnya nanti jumlahkanlah 3 dengan 5-nya, 3:5-nya. Perbandingannya ya yang kita pakai ya. Nilai perbandingannya yang dipakai. 3:5, 4:7, 6:7 misalnya gitu ya. Jadi di sini kan 3:5. Yang diketahui apa? Selisih. Berarti selisih kan ini. Berapa selisihnya? 3 dengan 5? 2. Itulah yang di bawah atau penyebutnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dikasih tahu di sini jumlah usia mereka adalah 45 tahun misalnya. Berarti jumlah ya, jumlah usia mereka. Berarti ini jumlahkan aja nih. 3 dengan 5 berapa? 8. Itulah nanti yang di bawah. Berarti per 8. Nah, kan begitu ya. Jadi itu konsepnya seperti itu saja. Kemudian kita cari satu dari mereka atau usia mereka. Kita cari.
Berarti usia si Dika ya. Dika banding Rani. Jadi Dika itu miliknya 3 karena Dika dan Rani 3 banding 5. Berarti Dika itu miliknya 3, Rani itu miliknya 5 sesuai dengan urutan ya. Berarti kalau saya cari usianya si Dika, berarti 3 banding tadi selisihnya itu 2 ya, 3/2. Kali berapa? Kali selisih yang dikasih tahu tadi. Kalau seandainya tadi dikasih tahu di sini adalah jumlah usia mereka adalah 35 tahun misalnya. Berarti saya mau cari Dika 3/8 kali 35. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti itu kalau seandainya dikasih tahu jumlah. Berarti usianya si Dika 3/2 kali 10. Ini ya, 10 dengan 5 kan kita 10 dengan 2 kan dapat 5. 10 dibagi 2 ya. Ini dibagi 2 karena kan ini per ya atau pembagi. Dapat 5. 5 kali 3 dapat 15. Berarti si Dika adalah 15. Dengan cara yang sama berarti 5/2. Kenapa 5/2? Karena si Rani kita cari juga 5/2. Kenapa per 2? Tadi karena diketahui selisihnya ya. Kalau selisih diketahui maka penyebutnya juga selisihnya per 2 ya. Nah, ini sama berarti tinggal kali 5. 5 kali 5 25. Sehingga kan ditanya itu berapakah usia mereka, perbandingan usia mereka 3 tahun yang akan datang. Berarti kita tambah dulu semuanya. 15 tambah 3 berapa? 18. 25 ditambah 3 berarti 28. Maka perbandingan usia Dika dan Rani 3 tahun yang akan datang adalah 18 banding 28. Ya, 3 tahun yang akan datang. 3 tahun setelah diketahui usia mereka tadi 15 dengan 12 tinggal tambah 3 tambah 3 ya. Sehingga kalau kita sederhanakan, kalau perbandingan harus sederhana ya Bapak Ibu, kawan-kawan, harus sederhana. Artinya kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Cara menyederhanakan bagaimana? Ya kita bagi aja, misalnya ini bagi 2 bisa nggak? Bisa. Dapat 9. Ini bagi 2 dapat 14. Berarti 9 banding 14. Itulah jawabannya. Ya. Oke, barangkali ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan? Kawan-kawan ada pertanyaan? Atau saya jelaskannya terlalu jelas ya sehingga tidak perlu ditanya gitu ya. Jadi nanti Jelas, kalau silakan. Ada pertanyaan, silakan. Enggak jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Cukup jelas atau jelas sekali gitu ya. Aman. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Berarti jadi nanti kalau misalnya kawan-kawan lagi katakanlah ada keinginan seperti yang sudah direncanakan oleh Pak Ari, katakanlah ikut bimbel baik itu online maupun offline, itu lebih nanti pasti lebih baik lagi nanti karena tidak hanya seperti ini. Jadi kalau per topik dia malah lebih bagus kan, karena kan pertemuan itu kan nanti per topik. Misalnya saya mau berikan nanti tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pokoknya semua soal yang terkait senilai berbalik nilai skala itu pokoknya kita bedah habis. Kadang-kadang ya bisa sampai 20-30 soal gitu. Jadi tentang itu semua. Tapi model soalnya berubah jadi sehingga kawan-kawan menguasai semua model soal pada topik itu gitu. Harus begitu memang. Sama lah dengan Pak Ari dulu dengan Mbak Henry ya. Nah, pokoknya saya enggak mau pindah topik, pokoknya harus ngerti gitu ya. Nah, kadang-kadang sampai satu sesi 3 jam itu. Dengan Pak Ari bisa sampai 4 jam kemarin tuh. Sampai kita makan bareng di tempat. Nah, belinya dari luar kemudian dibawa makannya di tempat. Saking luar biasanya antusiasnya gitu ya. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pak Arif memiliki sepetak ladang berukuran 20 meter kali 20 meter yang akan ditanami cabai. Apabila di tengah-tengah ladang, Pak Arif membuat 2 sumur yang berdampingan dengan diameter masing-masing 4 meter. Maka luas ladang Pak Arif yang ditanami cabai adalah berapa meter persegi? Nah, ini kan tentang bangun datar ya, bangun datar.
Jelas ini bangun datar yang pertama ladangnya itu adalah persegi. Kenapa? 20 meter kali 20 meter. Sama ya. Sisi-sisinya sama panjang. Nah berarti 20 meter kali 20 meter sudah dapat langsung yang 400 meter ya. Luas perseginya atau luas ladangnya ya. Nah kemudian katanya apa? Jadi kawan-kawan tidak usah bingung. Kalau di dalam atau di tengah ladang itu dibuat sumur 2 buah, di mana sumur itu berdiameter 4 meter, nah berarti sumur itu nggak mungkin ditanami cabai, kan begitu. Masa sumur ditanami cabai, kan begitu ya. Berarti otomatis sumur itu tidak ditanami cabai, artinya kita kurangkan nanti dari luas totalnya, kan begitu ya. Kita kurangkan dari luas totalnya. Maka cara kita berikutnya adalah carilah luas sumur tersebut, bukan dalamnya ya, bukan dalam sumur, tapi luasnya. Kan sumur itu kan berbentuk lingkaran katanya. Kan begitu. Maka kita carilah luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran kan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tahu ya. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kuadrat. Kan gitu ya. Pi kali r kuadrat. Nah, kemudian yang penting diingat ada di sini triknya atau kuncinya ada pi-nya, pada pi-nya. Kalau pi dengan r maksud saya, pi dengan r. Pada pi dengan r. Kalau r-nya itu adalah jari-jari kelipatan 7 atau kelipatan 7, maka pakailah pi-nya 22/7. Ya. Tapi kalau pi-nya selain 7 atau kelipatan 7, maka pakailah nilai pi-nya 3,14. Ya, seperti itu. Itu kuncinya di situ. Nah, kita lihat di sini diameter sumur adalah 4 meter. Kalau diameter itu diketahui, maka untuk mencari jari-jari bagi 2 saja. Berarti jari-jarinya adalah 4 bagi 2, 2 meter. Berarti kan bukan kelipatan 7 kan? Maka yang kita pakai adalah 3,14. Sehingga luas lingkaran itu rumusnya menjadi 3,14. Kenapa 3,14 tadi? Bukan kelipatan 7 R-nya. Kan gitu. Kali R, 2, kali R, kali 2. Ya kan? Jadi rumus tadi luas lingkaran pi kali R atau pi R kuadrat. Sehingga kalau kita cari ini dapatnya menjadi, kita kalikan ya, menjadi 12,56 meter persegi. Tapi ini masih satu sumur, kan begitu. Karena katanya tadi ada 2 sumur yang berdampingan, tinggal kali 2. R ya. Kalau R-nya itu kelipatan Pak Holan, suaranya hilang Pak Holan. ya tadi saya kok sempat keluar ya? Ya, coba diulang kembali Pak Holan sampai Sudah. luas Sudah? lingkaran tadi 12,56. Sudah? Ya, sudah jelas. Sampai di mana tadi, Pak? Ini luas lingkaran 3,14 kali 2 kali 2. Sampai di sini Oke. dijelaskan. Yang lainnya tadi hilang, sempat hilang. Iya, oke, Pak. Jadi tadi kan sudah terdapat ya. Tadi luas ladang atau luas perseginya kan 400 karena tadi 20 kali 20 ya. Kemudian diketahui Pak Arif membuat 2 buah sumur di dalam ladang tersebut berdampingan. Berarti kalau kita cari satu luas sumur yaitu cari sebuah lingkaran. Nah, lingkaran itu tadi kan saya katakan kapan menggunakan pi yang 22/7, kapan menggunakan pi yang 3,14. Kalau 22/7 kita gunakan apabila jari-jarinya 7 atau kelipatan 7. Dan kita pakai pi nilainya 3,14 apabila
jari-jarinya bukan 7 atau bukan kelipatan 7. Kan itu jelas. Sedangkan di sini kan jari-jarinya tadi adalah 2. Kenapa? Karena diameternya 4. Diameternya 4 berarti jari-jarinya setengahnya. Setengah dari 4 arti 2 ya. Sehingga kita pakai 3,14. Maka luas satu lingkaran atau satu sumur itu adalah 3,14 kali 2 kali 2, yaitu dapat 12,56. Nah, kalau sudah dapat satu sumur, berarti kan 2 sumur tinggal kali 2. 2 kali 12,56. Dapatlah 25,12. Sehingga luas cabai yang ditanami, luas ladang yang ditanami cabai adalah luas persegi dikurangi luas kedua lingkaran. Jadi ini dia rumusnya kan gitu ya. Karena tadi kedua lingkaran atau kedua sumur tidak bisa ditanami cabai. Nah, sehingga diperolehlah 400 kurang 25,12 atau nilainya 374,88 persegi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Silakan kalau ada yang mau ditanya, silakan. Kita harus interaktif ya. Apalagi kalau nanti kelas bimbelnya harus interaktif. Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada ya? Iya, paham. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ada hubungannya dengan soal yang sebelumnya tadi. Ada hubungan istilah penggunaan kata ya. Seperti ini kita lihat nih. Suatu persegi panjang diketahui panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya. Berarti apa? 3 cm lebih. Berarti tambah 3. Kan begitu ya? Nah, maka kita lihat di sini kalimatnya ya. Suatu persegi panjang, apanya? Panjangnya. Panjangnya bagaimana? Sama dengan. Sama dengan bagaimana? 3 cm lebih. Berarti plus 3. Plus 3 dari siapa? Dari lebarnya. Berarti L plus 3. Jadi begitu ya. Jadi kalau nanti ditanya suatu persegi panjangnya 5 cm kurang dari lebarnya. Berarti L kurang 5 karena kurang dari lebarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini sudah jelas ya, panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya. Berarti L tambah 3. Nah, ini tadi yang saya katakan 3 cm lebihnya ya ini tambah 3-nya ini. Dari siapa? Dari lebar. Berarti L tambah 3 ya. Nah, jadi sudah dapat ya. Jadi P sama dengan L tambah 3. Nah, itulah bahasa matematiknya. Jadi kita harus terjemahkan dari bahasa istilah sehari-hari atau bahasa biasa menjadi persamaan, begitu ya, kawan-kawan. Nah, kemudian diketahui lagi apa? Bila keliling persegi panjang adalah 24. Nah, berarti K sama dengan 24. Kan begitu, diketahui ya. Kemudian kita harus ingat ya bahwa rumus K atau keliling adalah 2 kali buka kurung panjang tambah lebar. Kan begitu ya. Ini kan rumusnya udah pasti umum ya, rumus umum ini. Jadi keliling itu sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ya, itulah yang 2 dalam kurung 2 kali dalam kurung P tambah L, itulah yang sama dengan 26. Kan gitu, karena tadi di atas disebutkan keliling sama dengan 26. Ya. Nah, sehingga ini caranya enggak usah dulu dikalikan kawan-kawan. Kalau seandainya begini, 2 kali buka kurung. Buka kurung ini artinya adalah 2 kali semua. Jadi kalau ini semuanya dikalikan 2, kan itu maksudnya ini. Ya, jadi tidak usah dulu diselesaikan. Lihat dulu sama dengannya, sama dengan 26. Oh, berarti bisa kita bagi. Bagi berapa? Bagi 2. Sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1. 26 dibagi 2 dapat 13. Sehingga tidak lagi kita selesaikan ke dalam. Tetapi P-nya kita ganti nilai P yang merah ini dengan nilai P yang merah yang ada di atas tadi. P-nya berapa? L tambah 3. Kita gantikan ini. P-nya ini. Itulah yang ini. P tambah 3 ya. P tambah 3 seperti ini. Nah, ini dengan ini ya. Inilah dia P tambah 3 sehingga yang di dalam kurung menjadi tadi 2 dengan 26 sudah sederhana ya, sudah diselesaikan. L tambah 3 tambah L. L-nya ini yang belakang yang ini ya, Jadi dia harus tetap kita tulis, jangan kita lupakan. Berarti di sini sekarang ada berapa L-nya? L tambah L, ada 2L. 2L tambah 3. Nah, tapi 3-nya langsung saya lempar ke kanan ya. Ini lempar ke kanan. Mana 3-nya kok nggak ada? Saya lempar ke kanan langsung. Ya kawan-kawan juga maunya begitu, langsung nggak usah lagi 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah. Jangan, kalau memang bisa langsung aja untuk menghemat waktu. Nah, berarti di sini seharusnya kan 2L tambah 3, tapi 3-nya saya lempar ke kanan. Yang di kanan siapa? 13. Kalau saya lempar positif 3 ke kanan berarti menjadi kurang 3. Kan begitu.
Berarti 13 tadi yang sisa di kanan, kurang 3 jadinya. Nah, ini dia. Nah, otomatis ya, ini berapa? Ini dari mana? 2 kali L-nya di mana? Sudah langsung saya bagikan. Ini kan hasilnya 10. 10 dibagi 2. Nah, dapat L-nya 5. Begitu, kawan-kawan ya. Jadi jangan usahakan menghemat kalau memang itu langkah bisa dipercepat atau bisa di apa namanya? Di cut ya, langkahnya itu dipotong enggak apa-apa ya. Nah, sehingga ada P sama dengan L tambah adalah 8 kali 5. Ya kan? Nah, tapi dengan trik-trik yang saya bagikan, mudah-mudahan kawan-kawan bisa dapat dan menguasainya. Saya sih berharap begitu. Oke, ada pertanyaan? Kawan-kawan, bisa dengar suara saya? Masih bisa dengar suara saya kan? Bisa. Oh iya. Soalnya seperti tadi saya keluar kok enggak ini ya, enggak ada respon gitu. Ternyata saya keluar. Oke. Nah, sekarang kita ke penalaran logis. Ini penalaran logis. Nanti ada penalaran analitis. Nah, ini penalaran logis ya kawan-kawan. Penalaran logis itu adalah penalaran yang sederhana tetapi menggunakan premis-premis. Nah, contoh seperti ini. Semua peserta seleksi CPNS adalah pintar. Andi adalah pintar. Maka kesimpulannya apa? Kan gitu ya. Kemarin banyak salah mengambil kesimpulan. Nah, perhatikan kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan mau menyelesaikan penalaran logis, buatlah diagram pen. Diagram pen itu mungkin waktu kita sekolah kan pasti tahu ya, diagram pen itu lingkaran-lingkaran ya. Lingkaran-lingkaran bulat, irisannya mana, ininya mana. Sama dengan ketika soal kuis sehari sebelumnya gitu ya. Karena ada kan yang suka ini sekian, yang tidak suka ini sekian, yang suka ini sekian, berapa. Nah, itu diagram pen ya. Nah, tapi ini diagram pennya lebih sederhana lagi. Nah, kita lihat di sini ya. Semua peserta ini 2 premis ya. Kawan-kawan, saya bicara dulu tentang premis. Premis itu adalah pernyataan. Bukan pertanyaan ya. Pernyataan berbeda dengan pertanyaan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang dapat disimpulkan benar atau salah. Sedangkan pertanyaan tidak dapat disimpulkan benar atau salah. Misalnya, apakah saya lapar? Nggak bisa teman-teman bilang benar, gitu kan? Nah, itu nilainya benar, enggak. Kalau pertanyaan nggak perlu dikasih benar atau salah, ya, tidak dapat disimpulkan. Tapi kalau pernyataan bisa. Misalnya, Makassar adalah kota terbesar keempat di Indonesia. Benar, kan begitu. Nah, itu contohnya begitu ya. Itu pernyataan. Jadi kalau kita mau masuk ke soal penalaran logis, itu ada namanya premis. Premis itu dari pernyataan yang dapat disimpulkan benar atau salah. Nah, kita lihat di sini, premis pertama adalah semua peserta seleksi CPNS adalah pintar. Nah, bagaimana caranya supaya kita paham ini gitu ya? Ini kita pecah, kita bedah dia. Ada berapa subjek yang ada di dalamnya ini, di dalam premis satu ini. Semua peserta seleksi CPNS, berarti peserta seleksi CPNS, ya. Itu satu subjeknya. Kenapa? Kalau disebutkan di sini sebagai subjek, karena yang saya tunjuk adalah peserta seleksi CPNS. Kemudian subjek yang kedua adalah pintar. Itu artinya orang-orang pintar, kan begitu kan? Orang-orang pintar bukan berarti pintar peramal ya, maksud saya bukan itu. Pintar secara akademik itu maksudnya ya. Jadi di sini ada 2 subjek, peserta seleksi CPNS dan orang pintar, ya kan? 2 subjek. Nah, siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil dari subjek ini? Kalau saya mau tanya atau saya kasih apa namanya persamaan kalimat ya. Misalnya saya buat persamaan kalimat. Orang Makassar adalah orang Indonesia. Siapa yang lebih besar? Makassarnya atau Indonesianya? Indonesia. Ayo, Bapak Ibu. Indonesia. Yang skopnya maksud saya ya, bukan orangnya lebih besar karena orang-orang Makassar besar, bukan itu maksud saya ya. Bukan segi fisiknya, enggak. Maksud saya orang Makassar adalah orang Indonesia, misalnya begitu. Yang lebih besar skopnya Indonesia. Nah, jadi kita harus pandai membuat seperti ini.
Seperti itu. Berarti di sini adalah semua peserta seleksi CPNS adalah pintar. Berarti yang lebih besar skopnya adalah yang pintar. Nah, jadi saya buatkanlah lingkaran besar itu pintar dan peserta seleksi CPNS di dalamnya semua. Karena katanya apa? Semua. Jadi yang peserta seleksi CPNS itu tidak ada yang di luar lingkaran pintar ini karena semua katanya pintar, berarti ada di dalamnya. Nah, kan begitu ya, kawan-kawan. Nah, jadi kita bedah ini. Jadi nanti mana yang lebih besar, buatlah lingkaran itu di luar, mana yang lebih kecil di dalamnya lah kita letakkan begitu ya. Nah, sekarang premis yang kedua adalah Andi pintar. Kan begitu, premis yang kedua. Hanya singkat. Nah, pertanyaannya, kalau saya sebutkan Andi pintar, apakah dari soal atau premis itu sudah saya sebutkan kalau Andi itu peserta seleksi CPNS? Bisa ya, bisa tidak, kan begitu kan? Karena tidak disebutkan di sini secara gamblang. Nah ya, jadi sesuai dengan lingkaran ini tadi, ya lingkaran yang kita buat, pintar itu lebih besar, kemudian peserta CPNS-nya ada di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah semua orang pintar yang ada di Indonesia itu pasti mengikuti seleksi CPNS? Kan enggak, makanya dia ada di dalamnya kecil. Nah artinya belum tentu orang pintar ikut CPNS juga. Tapi yang ikut CPNS pasti orang-orang pintar, kira-kira begitu maksudnya. Ya, jadi paham ya kawan-kawan ya. Sehingga kesimpulan itu bisa kita ambil. Kesimpulannya bagaimana? Nah, kita bedah dulu ya. Menarik kesimpulan tidak boleh di luar dari premis. Itu yang pertama ya. Jadi premis 1, premis 2 itu tidak boleh di luar itu kita tarik kesimpulan. Misalnya begini. Ternyata Andi tidak pintar, enggak boleh karena di premis tidak ada disebutkan itu tidak pintar, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kesimpulan harus suatu yang dapat dipastikan kebenarannya. Ya. Nah, jadi kalau saya sebutkan Andi pintar, di sini disebutkan enggak kalau Andi itu sudah pasti ikut seleksi? Kan tidak. Kalau Andi pintar berarti masuk ke grup pintar ini. Kan begitu ya, yang tadi lingkaran besar ini. Mau dia di sini di luar seleksi CPNS, pokoknya masih dia pintar, masih di sini pintar. Tapi kalau di dalam juga termasuk dia pintar, berarti ikut seleksi CPNS. Maka kesimpulannya adalah Andi mungkin atau kemungkinan adalah peserta seleksi CPNS. Itulah kesimpulan yang paling tepat. Kalau kawan-kawan memilih Andi pasti mengikuti seleksi CPNS, salah. Kenapa? Karena masih ada orang pintar yang di luar lingkaran merah ini tadi, kan seperti itu. Atau saya buat analoginya. Saya buat analoginya. Tadi analoginya adalah orang Makassar adalah orang Indonesia. Nah, pertanyaan saya, apakah orang Indonesia pasti orang Makassar? Kan tidak juga. Nah, itu. Tapi kalau saya sebutkan orang Indonesia, kemungkinan yang saya tunjuk orang Indonesia itu adalah juga mungkin orang Makassar. Bisa juga orang orang Kalimantan, kan begitu. Bisa juga orang Papua, kan begitu. Nah, jadi kemungkinan seperti itu maksudnya ya. Jadi analoginya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi mudah-mudahan pendekatan ini bisa memberikan pemahaman yang tepat tentang bagaimana menarik kesimpulan logika. Ini bukan logika analisis ya, penalaran logis maksud saya seperti itu. Ada pertanyaan barangkali dari soal ini? Kawan-kawan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, Pak Agus Salim ya? Jelas, Pak. Jelas sekali ya. Ya, jelas sekali. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya jelas sekali sehingga kawan-kawan semuanya skor SKD-nya di atas 400. Amin, Pak. Amin. Supaya masuk SKB semua langsung ya. Amin. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ini soal yang terakhir kali ini ya. Nah, soal yang terakhir. Kita lihat di sini, ini namanya penalaran analitis. Tidak ada namanya premis. Yang ada adalah rule. Ingat ya kawan-kawan ya. Kalau tadi penalaran logis ada premis. Kalau di penalaran analitis tidak ada premis, tapi yang ada adalah rule dan pertanyaan. Ya. Nah, jadi untuk penalaran analitis, itu yang perlu kawan-kawan ingat adalah
ada triknya, ada 3 nih triknya. Ketahuilah semua rule atau aturan-aturan yang ada pada soal. Nah, aturan itu apa sih? Nah, aturan itu yang disebutkan misalnya begini. Umar lebih pintar dari Ali tetapi masih di bawah Roni. Itu rule-nya, aturannya. Artinya apa? Tidak boleh dilanggar itu aturan. Artinya kalau sudah disebutkan Umar lebih pintar dari Ali, maka tidak mungkin Ali lebih pintar dari Umar. Itu maksudnya. Ya. Jadi itu sudah namanya rule, aturan atau hukum, dalil. Kan begitu. Jadi dalil-dalilnya ini harus kita ingat. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah pahamilah kata kunci dan pertanyaannya. Kata kuncinya itu tadi kan kalau Umar lebih pintar dari Ali, maka tidak mungkin Ali lebih pintar dari Umar. Sama seperti yang tadi saya sebutkan. Itu sudah pasti pemahaman kita seperti itu. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih pintar Umar dengan Ali? Ya pasti Umar dong, karena di rule disebutkan Umar lebih pintar dari Ali. Kan begitu. Ya, itu kata kunci maksudnya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian apa pertanyaannya? Pertanyaannya kita lihat apa yang ditanya. Maka siapakah yang menduduki ranking terakhir? Berarti tidak mungkin orang pintar saya tunjuk sebagai ranking terakhir. Kan begitu kan? Nah itulah makna pertanyaan itu. Jadi kawan-kawan harus paham itu. Jadi tadi harus kita tahu rule-nya, aturannya, harus kita paham kata-kata kunci yang ada di dalam soal dan apa yang ditanya. Baru berikutnya adalah yang ketiga, eliminasilah jawaban yang melanggar rule atau aturan, yang melanggar atau yang bertentangan. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu kawan-kawan, kita bedah ini soalnya. Rule-nya ada berapa? Ada 3, yaitu Umar lebih pintar dari Ali. Nah, itu rule 1, tetapi masih ada kepanjangannya, tetapi masih di bawah Roni. Nah, jadi rule 1-nya saya ringkas begini. Umar lebih pintar dari Ali, tetapi Umar di bawah Roni. Kan begitu. Karena apa? Tetapi masih di bawah Roni katanya kan. Berarti Roni yang masih lebih pintar. Kan begitu. Dari si Umar. Nah, kemudian rule yang kedua. Ahmad lebih pintar dari Tony. Nah, ini rule-nya masih ada tetapinya. Tetapi sama pintarnya dengan Roni. Berarti Ahmad lebih pintar dari Tony, tetapi Ahmad sama pintar dengan Roni. Kemudian rule ketiga. Tony lebih pintar dari Ali. Nah, sederhana ya. Tony lebih pintar dari Ali. Nah, kemudian kata kuncinya tadi sama pintar, lebih pintar. Ingat ya, kawan-kawan ya. Sama pintar dan lebih pintar. Kalau lebih pintar, tidak mungkin saya tunjuk dia sebagai ranking terakhir. Kalau sama pintar juga tidak mungkin. Tapi siapa yang lebih pintar, maka siapa yang kurang pintar. Yang kurang pintar itulah yang akan kita giring menjadi jawaban. Karena yang ditanya ya adalah ranking terakhir, gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa ranking terakhir. Nah, kita eliminasi. Sekarang langkah ketiga. Ya, tadi kan langkah ketiga triknya kan eliminasi jawaban yang melanggar. Nah, apakah Umar yang menjadi ranking terakhir? Kita lihat. Dia melanggar rule 1, maka bukan A jawabannya. Kenapa melanggar rule 1? Apakah Umar ranking terakhir? Tidak mungkin. Karena rule 1, Umar lebih pintar dari Ali. Ali masih ada di bawahnya. Berarti nggak mungkin Umar kan ranking terakhir. Nah, berarti A gugur. Bukan menjadi jawaban. Sekarang B-nya ya, Roni. Apakah Roni adalah ranking terakhir? Tidak juga, karena melanggar rule 1. Rule 1-nya yang mana? Yang ini tadi. Tetapi Umar di bawah Roni. Kalau Umar di bawah Roni, berarti Roni masih lebih pintar dari si Umar. Maka tidak mungkin Roni menjadi ranking terakhir, karena dia lebih pintar dari si Umar. Jadi syaratnya kalau ada yang kalau si A lebih pintar minimal 1 orang, berarti dia bukan ranking terakhir. Minimal 1 orang saja di bawahnya, bukan ranking terakhir dia. Kan begitu ya. Nah itulah tadi Roni salah. Jadi B gugur sebagai jawaban. Yang ketiga, Tony. Apakah Tony? Bukan juga. Karena melanggar rule 3. Apakah Tony bisa ranking terakhir? Salah. Karena Tony lebih pintar dari Ali. Seharusnya Ali lah yang kita nominasikan sebagai ranking terakhir. Karena Tony masih lebih pintar dari si Ali. Nah berarti C gugur sebagai jawaban. Ahmad, apakah Ahmad sebagai orang yang paling ranking terakhir? Juga salah. Artinya bukan D, karena melanggar rule 2. Rule 2 itu apa? Ahmad lebih pintar dari Tony. Berarti si Ahmad lebih pintar, tidak mungkin dia ranking terakhir, karena masih ada di bawahnya si Tony. Kan begitu. Jadi nggak usah kita bedah semua. Pokoknya kalau dia ada lebih di bawahnya, kalau masih ada di bawahnya, lebih pintar dari 1 orang pun, bukan dia ranking terakhir. Karena pertanyaannya, siapa ranking terakhir? Kan begitu. Nah kemudian karena A, B, C, D sudah salah,
nggak usah lagi dicari Bapak Ibu kawan-kawan, nggak usah lagi dicari, pasti tembak jawabannya. Pasti jawabannya. Nah, itu maksud saya seperti itu. Jadi nggak usah kita atur, digeser lagi, digeser lagi, digeser lagi. Jadi trik ini kalau ini kawan-kawan kuasai, ini caranya paling cepat. Ini tidak sampai 10 atau 15 detik pun Bapak Ibu sudah dapat jawabannya. Yang penting ini konsepnya ini harus dipahami, itu saja. Jadi tolong dipahami kawan-kawan, sehingga kawan-kawan nanti melihat soal yang seperti ini, ini sambil senyum-senyum saja nanti menyelesaikannya. Kenapa? Karena tahu triknya. Ini gampang, ini gampang, ini gampang. Begitu. Ya kawan-kawan ya. Sambil senyum-senyum, kita juga imun tubuh kita juga naik. Kan begitu ya. Walaupun ujian tapi imun tubuhnya naik. Kan begitu. Karena senyum-senyum. Bukan naik tensinya ya Pak ya. Kawan-kawan iya Pak Ari. Jadi sambil ujian imun tubuh juga naik. Kan begitu. Karena senyum-senyum melihat soalnya. Pikir naik tensinya Pak, sakit kepala. Iya, kan kalau biasanya kalau ujian kan stres gitu kan. Ini enggak. Ini malah senang-senang senyum-senyum karena tahu kuncinya, tahu triknya kan begitu ya. Oke. Mungkin ada kawan-kawan pertanyaan untuk soal yang penalaran analitis ini? Silakan kawan-kawan. Wah, ini jangan-jangan benar-benar jelas semua ini. Jelas Pak, jelas. Siap, jelas Benar, Pak. benar nggak Mbak? Keren Ini Pak, Mbak Kamal. keren cara bawa materinya. Mbak Andi ini sih udah dari kemarin udah tahu gaya saya mengajar itu udah tahu dia. Mbak Andi TC ini. Mbak Andi Tere apa? Namanya kok berubah-berubah sih? Setahu saya bukan. Enggak berubah. Setahu saya bukan itu dulu namanya. Dulu Andi SC gitu ya. Ya sama Pak, sama. Kalau di iya, Makassar sama aja. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kalau Mbak Andi Tendri ini udah tahu gaya saya ngajar, tahu. Sama Pak Ari udah jelas tahu. Seperti itu. Jadi begitu kawan-kawan ya. Jadi ini kalau ada pertanyaan silakan. Kalau memang sudah oke, kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi kan artinya apa? Memang sih lebih efektifnya sudah saya sebutkan tadi. Jika memang kita mau belajar itu topik per topik, materi per materi. Ini kan lompat sana, lompat sini. Sehingga ketika misalnya materi per materi, itu sudah pasti kita lahap semua model soal seperti apapun, pasti kita bahas semua. Seperti itu. Sehingga kalau nanti di CPNS-nya itu keluar modelnya seperti apapun, kawan-kawan udah pasti tahu, oh ini begini caranya, begitu. Makanya saya sebutkan senyum-senyum, gitu kan. Orang ujian stres, kalau kita ujiannya senyum-senyum, tambah naik imun tubuh kan begitu. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada, berarti saya berpantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mungkin saya sampaikan, serahkan ke Pak Ari. Mungkin ada pengumuman Pak Ari, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Olan ya. Itu tadi materi dari Pak Olan ya. Terima kasih Bapak sudah membawakan materi terkait tentang pembahasan kuis Integra. Jadi teman-teman yang ingin bergabung boleh kontak saya ya. Kalau mau bergabung untuk bimbel privat Integra itu ada kelas online dan ada kelas offline. Kita adakan offline itu di Makassar. Ya, waktunya itu jam 9 sampai jam 1 kemungkinan. Ya. Boleh menghubungi saya kalau ada yang berminat ya. Mungkin itu dari saya, Pak. Ada masukan mungkin dari teman-teman? Ya, silakan teman-teman. Jangan diam saja dong. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama sharing. Untuk rekamannya boleh saya share ya. Silakan japri nanti di nomor saya. Tidak ada lagi? Kawan-kawan, jangan nanti pulang ke rumah, ini kok masih saya belum tahu ya gitu ya. Kan nyesel lagi nih. Nyesel. Teman-teman. Silakan. Oke, jelas ya. Baik, mungkin itu saja Pak ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Baik Pak, baik. Oke. Oke, baik, mungkin itu saja. Pak, mungkin ini Pak. Mungkin ya, silakan, Bapak kasih tahu kalau seandainya, kalau kita kan offline yang di Makassar kan tanggal 5. Ya, rencananya begitu Pak. Iya. Kemudian kalau yang online itu kan bisa minggu ini, kalau seandainya sudah quorum kelasnya.
Kan begitu, Pak? Pak. Ya, siapa tahu teman-teman langsung ada yang ini. Pokoknya kalau kita mau bahas itu per materi ya, kawan-kawan. Jadi enggak seperti ini lompat sana lompat sini. Ini kan karena kuis ya. Jadi kalau kita per materi itu pasti lebih detail, lebih akurat, lebih rinci, dan pemahaman per materi itu juga lebih kuat. Begitu ya kawan-kawannya. Seperti Nanti- itu yang bisa saya tambahkan Pak Ari. Ya, Terima jadi kasih. nanti pembahasannya itu untuk TIO semua materi ya, ada beberapa soal kita bahas, contohnya bahas terkait tentang soal analitik, kita latihan sampai dengan beberapa model soal pengalaman saya dulu kemarin ya, untuk ikut bimbel tahun kemarin. Lalu untuk TKP juga dibahas trik-triknya, bagaimana mendapatkan poin 4 dan poin 5. Lalu untuk TWK juga TWK juga ada. kita bahas ya bagaimana cara trik untuk memilih jawaban. Mungkin itu teman-teman ya. Kalau ada yang ingin bergabung boleh kontak person ke saya sendiri. Untuk kontak personnya saya sudah kirim ke via chat Zoom. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih banyak Ya, Pak Pak. Ulan, dan terima kasih Terima untuk kasih, teman-teman Pak. semua. Terima kasih kawan-kawan. Pak, pertemuan berikutnya saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kawan-kawan. Sukses ya kawan-kawan ya. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.